Gisambas, perkenalkan saya Indria Tunen Putri sebagai host di sini dan saya kali ini sedang berada di TKIT Baitur Rahmah dan di sini saya bersama narasumber saya sendiri. Boleh Ibu diperkenalkan diri dulu? Oke, Assalamualaikum. Saya Ibu Ersiti Aisyah sebagai Kepala Sekolah TKIT Baitur Rahmah Cicadas. Baik, Ibu diperkenalkan dulu. Assalamualaikum, saya Ibu Imas, mengajar di kelompok Mina TKIT Baitur Rahmah. Assalamualaikum, nama saya Ibu Nur, saya mengajar di kelompok A. Assalamualaikum, nama saya Ibu Widi, saya mengajar di kelompok Arafah. Nah, boleh nih Ibu dijelaskan riwayat pendidikannya mungkin? Oke, riwayat pendidikan di sini saya dulu ya. Kalau saya dari S2 pendidikan masyarakat, kemudian Bu Imas dari pendidikan agama S1-nya, dan Bu Widi sama Ibu Nur itu dari S1 PG PAUD. Baik, boleh disebutkan Ibu visi dan misi dari TKIT Baitur Rahmah sendiri? Ya, visi misi TKIT Baitur Rahmah, karena TKIT Baitur Rahmah itu merupakan taman kanak-kanak Islam terpadu yang berbasis keislaman, insya Allah, dengan mempunyai misi terbentuknya pribadi muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dan kemudian misinya itu adalah peningkatan mutu pendidikan, kemudian melaksanakan kegiatan imtak, menciptakan generasi Quran juga. Kemudian TKIT Baitur Rahmah juga merupakan TK PAUD inklusi yang dimana kami menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke, tadi kan saya lihat ya Bu ya, sedang dilaksanakan suatu acara ya, dalam memperingati Isra dan Mi'raj ya. Iya, Isra Mi'raj. Boleh disebutkan tujuan dari acara tersebut apa nih? Ya, tujuannya itu kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu, jadi mengenalkan kepada anak, memupuk kecintaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, sehingga anak-anak tahu bahwa dengan kegiatan ini bisa menambah rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, gimana sih Bu caranya agar para anak-anak sendiri terutama gitu bisa ikut berpartisipasi dalam acara tersebut? Ya, alhamdulillah mungkin ini kerjasama kita dengan pengurus orang tua murid ya POM yang menjembatani kegiatan kita, dan anak-anak juga tadi alhamdulillah ya kita bisa lihat sendiri anak-anak dari kecil itu bahwa dia cinta, dia mengingatkan kita bahwa dari kecil itu tentang agama, tentang Islam itu bisa dipupuk dari sekarang. Dan alhamdulillah orang tua juga merespon karena kita setiap hari belajar, setiap hari, jadi anak-anak ya senang aja ikut berpartisipasi kegiatan kami. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu mengenai acara tersebut, saya mau bertanya di sini tuh di TKIT Baitur Rahmah sendiri sistem pendidikannya bagaimana sih? Untuk sistem pendidikan, karena kita untuk tahun ini sistem pendidikannya kita menggunakan sistem pendidikan yang kurikulum merdeka yang dimana kita modif dengan ciri khas TKIT sendiri gitu. Nah, dari pengalamannya nih selama mengajar di sini gimana sih pengalamannya gitu? Pengalaman mengajar ya alhamdulillah, karena mengajar itu menjadi suatu kebutuhan dan kebahagiaan tersendiri. Kita itu mengajar sebagai guru pendidik itu kita mendidik itu ya bertanggung jawab untuk anak kedepannya dalam beberapa aspek perkembangan, karena kita TK yang berbasis Islam, berarti penerapan keislaman sebagai fondasi anak. Dan alhamdulillah tugas kita menjaga dan membahagiakan anak gitu. Oke, coba dari yang lain nih, pengalamannya gimana selama mengajar di sini? Alhamdulillah selama ini anak-anaknya bagus ya, lebih disiplin, lebih tertib, apalagi sekarang kurikulum merdeka kan berpusatnya kepada anak gitu. Jadi minatnya anak di mana, kemana ya itu. Jadi kita cuma menyediakan fasilitas media apa yang diperlukan, anak-anak yang mengerjakannya gitu, anak-anak yang bermain di situ, di mana anak-anak minatnya gitu. Senang aja, senang gitu ya Bu. Coba dari Ibu sendiri ini. Kalau pengalaman
mengajar, alhamdulillah anak-anak saya membuat anak lebih senang selama belajar di TKIT Baitur Rahmah, dan yang terutama senang dan aman. Terus untuk mengajar melalui kurikulum Merdeka, seperti kata Bu Imas, intinya kan berpusat pada anak. Jadi kita hanya sebagai fasilitator aja. Jadi apa kita diberi fasilitas disediakan oleh kita, jadi anak-anak tinggal memilih aja. Oke, coba dari Ibu sendiri nih apa nih pengalaman? Pengalaman saya di sini alhamdulillah tentunya banyak sekali pengalaman ya, mengenal lingkungan baru. Kebetulan saya baru bertahun di sini, dan banyak sekali hal-hal yang baru yang bisa saya dapatkan di sekolah ini, terutama tentang keislamannya, tentang muatan yang ada di sini, serta program-programnya memang luar biasa di sini. Oke, pasti setiap anak juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya Bu ya. Nah, bagaimana sih cara menghadapi karakteristik mereka sendiri gitu? Anak itu berbagai macam aneka karakter ya. Ketika mereka datang karena dengan berbagai sifat, dan kami di sini sekolah dan guru-guru harus bisa memahami karakteristik anak dan memahami gaya belajar anak itu harus seperti apa. Kita harus mempunyai, seorang guru harus punya trik strategi bagaimana menangani anak yang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Nah, itu pinter-pinternya kita sebagai pendidik, dan mau tetap selalu memberikan pembelajaran yang menyenangkan buat anak. Itu aja sebenarnya. Baik. Tadi ada yang lupa nih saya tanyakan, sejarah terbentuknya TKIT Baitur Rahmah sendiri gimana nih? Ini kayaknya panjang nih untuk sejarah. Disingkat mungkin bisa ya Bu. Ya, karena dulu ya. itu TK Baitur Rahmah itu, karena saya background dari 96 saya mengajar di TK Aisyah 9, kemudian dan saya itu dapat kepercayaan dari orang tua untuk mengajar les ketika saya pulang dari sekolah di siang hari. Makin hari makin banyak, dan beberapa orang tua yang tidak bisa masuk ke sekolah TK, dia meminta kepada saya, Bu, adain dong sekolah ini, saya pengen, tapi mungkin karena tidak ada biaya. Nah, dari situlah saya berniat untuk membagikan ilmu saya, keinginan saya untuk bersosial dalam hal. Nah, akhirnya sedikit dari asalnya kelas sore, akhirnya kelas sore bertambah, yang dulunya ini garasi, yang ini hanya halaman. Alhamdulillah 2016 saya resign dari TK saya, kemudian saya kembali ke sini, dan alhamdulillah yang TK-nya kepercayaan dari orang tua, mungkin dari keinginan orang tua yang pengen sekolah, karena punten di lingkungan sini sekolah itu banyak dan mahal-mahal gitu. Makanya saya memberikan sekolah yang murah tapi berkualitas, dan alhamdulillah seiring dengan sampai kita itu pertama berdiri murid 100 orang. Oh, pertama 100 orang. 100 nah sedikit-sedikit, tapi kita menginginkan hasil yang terbaik. Makanya kita sejarahnya panjang sekali, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah terakreditasi A, kemudian kita sebagai PAUD inklusi juga yang siap menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan mungkin ini konsepnya kita minimalis karena kita punya konsep Sitayo, dan doanya mungkin banyak orang tua berdoa menginginkan, ya Ibu katanya untuk selanjutnya Ibu ada jenjang selanjutnya, dan kita juga selain di TKIT Baitur Rahmah kita ada kelas Montessori untuk usia 2 dan 3 tahun, kemudian ada penitipan anak juga, daycare, di sore hari ada rumah Quran juga, jadi anak-anak yang sudah ke SD melanjutkan ngaji di sini, karena target kita anak lulusan dari TKIT Baitur Rahmah sudah sampai Al-Quran. Itu aja mungkin. Berarti daycare dan segala macam itu masuk program kerja dari program juga kami, ya? iya. Bisa dijelaskan Ibu, apa sih daycare itu? Oh iya, daycare itu salah satu penitipan anak untuk orang tua yang bekerja. Karena yaitu kembali lagi sejarahnya, banyak orang tua yang ketika dia tidak bisa menjemput tepat waktu jam 12 mungkin ada rapat, dia selalu menitipkan kepada saya, karena saya dulu deket ya. Nah, akhirnya menitipkan kepada saya, dijemput jam 2 atau jam 3. Makin hari orang tua tuh, Bu, request anak saya senang di sini di Ibu, besoknya bawa baju ganti,
bawa ini, dan akhirnya adalah sebuah keinginan orang tua, Bu, tolong dong buat penitipan anak biar, nah doa juga ya. Akhirnya ya sampai sekarang orang tua jadi itu terus dari adik-adiknya, kakaknya berkesinambungan terus gitu. Alhamdulillah untuk daycare kita ada di seberang. Kemudian ada kelas Montessori juga. Kelas Montessori itu untuk usia 2 dan 3. Karena pasca Covid banyak anak-anak yang mempunyai keterlambatan dalam berbicara. Dan biasanya dari psikiaternya itu mengarahkan anak untuk ke PAUD, ke belajar. Nah, di TKIT Baitur Rahmah itu kan usianya 4 sampai 6, tidak menerima 2 dan di bawah 4 nih. Makanya kita ada kelas Montessori, lebih ke menstimulus 6 aspek perkembangan anak, rata-rata yang terhambat dalam bahasa. Anaknya usia ya mungkin karena pasca Covid di rumah ya terlalu banyak nonton gadget, TV, ya mungkin komunikasi jarang, pola asuhnya di rumah mungkin. Nah seperti itu. Rumah Qurannya sama, jadi berkesinambungan. Rumah Quran, ada rumah belajar untuk, kemudian kita juga sama sedikit promosi ya. Kita menyewakan baju-baju, sewa baju-baju tari anak-anak juga. Alhamdulillah. Itu semuanya di seberang juga. Di seberang juga. Begitu banyak ya Bu ya program-program kerja dari TKIT Baitur Rahmah Iya, sendiri karena ya. kita melihat kebutuhan sekitarnya gitu. Dan masyarakat juga Iya, respon antusias ya. kita itu ketika membuka lihat respon, ada masukan dari orang tua, harapan orang tua. Makanya kita di sini sekolah yang sosial, yang murah tapi berkualitas itu aja. Oke, balik lagi nih ke acara yang tadi ya Bu ya. Iya. Apa ada kendala gitu? Selama ini mempersiapkan kendala acara. alhamdulillah karena untuk tahun ini kita setiap kegiatan melibatkan orang tua. Jadi sekolah tidak akan berhasil sekarang kalau tidak ada keterlibatan orang tua, dan orang tua itu alhamdulillah mendukung untuk tahun ini, meskipun dalam banyak orang tua yang bekerja ya, jadi aja terjadinya miskomunikasi, tapi alhamdulillah selama ini orang tua itu selalu disuguhi dengan surprise kegiatan. Jadi sayang kalau tidak hadir. Makanya ketika tidak hadir, iya aku sayang mamanya. Jadi kita kalau punya kegiatan itu selalu sebelumnya biar orang tua yang bekerja bisa izin dulu atau gimana seperti itu. Alhamdulillah direspon sekali sama orang tua. Oke, yang terakhir nih Bu. Iya, mangga. Kesannya selama acara tadi gitu, dan harapan kedepannya dari masing-masing Ibu apa nih gitu? Iya, harapannya ya semoga setiap kegiatan ya seperti ini banyak surprise-nya. Kita memberikan surprise kepada orang tua anak, ternyata kita juga dapat surprise gitu tadi dari Pak Lurah. Jadi oh iya, kita memberikan surprise tapi kita dapat surprise lagi. Harapannya ke depan ya mungkin untuk keseluruhan kita ada kegiatan yang terbaru kita nanti di bulan Maret ya. Kemudian harapannya kita lebih lancar lagi seperti itu. Ibu, dari Ibu apa nih kesan dan Mungkin hampir sama dengan Ibu Siti ya. Jadi harapan ke depan itu setiap kita mengadakan kegiatan, mungkin yang kegiatan selalu didukung sama orang tua, anak-anaknya senang, orang tuanya mendukung, kan kita jadi kerjasama antar lembaga dengan orang tua itu jadi nyambung gitu, berkesinambungan gitu. Coba dari Ibu apa nih? Sama juga ya, mungkin harapannya jadi setiap kegiatan berjalan lancar, terus dukungan dari orang tua yang pastinya biar kegiatan ini lancar dan juga anak-anak pasti senang. Oke, dari Ibu sendiri terakhir apa nih? Saya ya sama ya, kalau setiap kegiatan ya tentunya dukungan orang tua yang pastinya semua acara tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan orang tua. Harapan kita semoga acara selanjutnya dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan orang tua bahagia, anak juga senang. Oke, baik. Tapi satu lagi apa nih, nih, Bu? karena keberhasilan kegiatan kita, karena kita selalu didukung oleh siapa coba? Oleh kewilayahan ya. Jadi instansi kewilayahan yang mendukung kegiatan kami, support alhamdulillah dari Kelurahan Cicadas, Bapak Lurah, Bunda Paudnya juga yang selalu mensupport setiap kegiatan kami. Itu aja mungkin alhamdulillah. Semoga TKIT Baitur Rahmah ini semakin maju ya Bu ya, dan terlaksana gitu program-program kerjanya. Oke, kita cukupkan dulu sekian dari podcast kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Saya
Indriatun Putri sebagai host dan para narasumber saya pamit undur diri. Terima kasih. Silakan, dadah.